Selamat pagi saudara, kita berjumpa lagi di dalam Light of Revival. Adakah sesuatu yang lain? Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, sebagai orang yang mengaku memiliki iman kepada Yesus Kristus, apakah kita juga menjadikan Dia segalanya bagi hidup kita? Mulut kita mungkin menyebut-nyebut namanya, tetapi di dalam kehidupan dan perbuatan kita, apakah orang lain bisa melihat Kristus di dalam keseharian kehidupan kita? Sebagai juru selamat, banyak orang yang ingin memilikinya, tetapi sebagai Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, apakah kita menundukkan seluruh hidup kita kepada Dia? Hampir segala sesuatu kita lebih dahulukan daripada Allah. Ini itu, dan pada akhirnya Allah kita taruh pada urutan yang paling belakang. Terlalu banyak orang yang menginginkan uang, menginginkan jabatan, menginginkan kehormatan, menginginkan ini. Dan Kristus berada di urutan yang paling belakang, Bapak, Ibu, Saudara. Dan mungkin keinginan-keinginan kita itu sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang bisa diterima. Semisal kita ingin anak kita keadaan kondisi baik-baik saja, saudara kita atau kondisi keluarga kita semua baik-baik, oke, mungkin keinginan yang baik. Tetapi Kristus berada di mana, Bapak, Ibu, Saudara? Apakah keinginan-keinginan kita itu lebih penting, lebih mendapatkan prioritas ketimbang Kristus? Sekali lagi ya Bapak, Ibu, Saudara, ayat yang kita baca hari ini berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak, Ibu, Saudara, sangat besar kuasa Mamon di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita melihat kisah Yudas yang menukar Yesus dengan 30 uang perak. Dan kita melihat apakah yang dapat diberikan, dapat dibeli dengan 30 uang perak itu pada hari penghakiman. Tidak ada sama sekali, Bapak, Ibu, Saudara. Pengalaman-pengalaman kita seharusnya berbicara secara lantang kepada kita bahwa segala sesuatu sia-sia belaka. Ini kita mau ini, kita mau ini, kita mau ini, kita mau ini. Tetapi ketika kita sudah dapat itu, kita sudah berhasil capai itu, ternyata semua berlalu begitu saja. Ternyata itu tidak terlalu seindah yang kita bayangkan. Ternyata itu tidak terlalu semenyenangkan itu. Dan ketika kita sudah memiliki itu, ternyata ya sudah. Kita sudah mulai perlahan-lahan, sudah mulai bosan, kebahagiaan kita mulai menurun dan lain-lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman kita membuktikan bahwa segala hal itu tanpa Kristus semuanya sia-sia belaka, bahkan semuanya mengecewakan. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya Kristus ada di dalam semua hasrat, semua harapan kita, dan sesungguhnya tidak ada satu hal apapun di dunia ini yang padanya kita menghargai lebih tinggi daripada Kristus. Di sini dikatakan bahwa banyak orang hanya memiliki harapan yang lemah dan lesu. Kiranya Kristus menjadi milikku. Tetapi Kristus tidak akan ditemukan oleh mereka yang mencari Dia dengan dingin, dengan malas. Kristus tidak akan ditemukan oleh mereka yang mencari Dia dengan tidak sungguh-sungguh. Kristus tidak akan ditemukan oleh mereka yang mencari Dia, tetapi pada saat yang sama masih menginginkan seluruh dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara. Saudara, kiranya kita mencari Kristus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran. Kalau untuk berbagai hal yang lain, Bapak, Ibu, Saudara, kita rela korbankan waktu kita rela korbankan kekuatan kita rela korbankan segala sesuatu untuk mengejar satu hal itu. Tetapi pertanyaan untuk kita renungkan, Bapak, Ibu, Saudara, harga apa yang kita bayar untuk mencapai Kristus, untuk sampai kepada Kristus? Harga apa yang kita rela berikan yang padanya kita boleh mendapatkan Kristus? Kita mungkin sekarang sudah memiliki Kristus, oke. Tetapi pertanyaan kalau kita mau coba kita pikirkan, Bapak, Ibu, Saudara, hal apa yang paling rela kita berikan kalau seandainya kita belum memiliki Kristus? Hal apa yang paling kita rela untuk berikan untuk mendapatkan Kristus? Kalau jawabannya bukan segala sesuatu, maka mungkin artinya Kristus bukan menjadi yang paling pertama di dalam kehidupan kita.
Kalau jawabannya bukan segala sesuatu, bahkan kesenangan kita, kalau jawabannya bukan itu, maka bisa jadi kita belum mencintai Kristus dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh kekuatan. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk lebih lagi menghargai Kristus, lebih lagi menghargai anugerahnya, lebih lagi menghargai cinta kasihnya kepada kita. Sebagaimana teks kita berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami selalu kurang di dalam mencintai, di dalam mengasihi Engkau. Kami selalu mendahulukan berbagai hal yang lain, dan Engkau kami letakkan di posisi yang paling belakang. Kami sadari itu, tetapi kami mohon Engkau memproses kami, Engkau membimbing kami agar supaya setiap hari semakin hari kami semakin mencintai Engkau, kami semakin mengasihi Engkau. Kami semakin menaruh Engkau di dalam tempat yang pertama, di dalam prioritas hidup kami. Tuhan, tolong kami rindu, kami mau, kami ingin Tuhan, bahwa cinta kami yang terutama, cinta kami yang terbesar adalah untuk Engkau Tuhan, dan bukan untuk yang lain. Kiranya Engkau menambahkan kasih kami kepada Engkau, Engkau memproses, membimbing kami ke arah sana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mati bagi kami karena kasih dan karena cinta-Mu yang besar, kami berdoa. Amin. Saudara, biarkanlah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi kita untuk menjalani hari ini. Tuhan memberkati.